Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas mawata haganupan. Tahaganupan nahinargani Tuhan ka Yesus Kristus Bapa Inang. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi saya akan sapa jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Horas maubata haganupan. Tahaganupan kuriana hinargani Tuhan ka Yesus Kristus Bapa Inang. Kita tahu bahwa yang kita baca dari pasal yang ke-5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 adalah bagian dari surat Yakobus. Jadi surat Yakobus ini dikelompokkan surat umum, sebab surat ini ditujukan kepada seluruh orang Kristen yang ada di daerah Kekaisaran Romawi. Jadi tidak tertuju hanya kepada satu jemaat, seperti surat Paulus kepada jemaat Efesus, Filipi, Kolose dan lain sebagainya. Tapi surat Yakobus surat yang bersifat umum yang ditujukan kepada banyak jemaat pada saat itu di daerah Kekaisaran Romawi. Nah, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita juga harus tahu bahwa bagi seorang Rasul Yakobus, dia punya pemahaman bahwa iman tidak cukup hanya sebatas perkataan. Jadi Yakobus, seorang Rasul Yesus Kristus, memahami dan mengimani bahwa ternyata iman tidak boleh hanya sebatas diungkapkan lewat perkataan, tapi harus terwujud nyata lewat perbuatan. Itu sebabnya kalau kita perhatikan surat Yakobus ini, dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir, Yakobus dengan tegas menjelaskan bahwa ternyata iman kita kepada Kristus Yesus harus nyata lewat kehidupan kita secara praktis. Jadi kepada orang miskin, Yakobus dengan berani tegas mengatakan, jangan cemburu kepada orang-orang kaya. Jangan menjadi lemah, jangan mengeluh, jangan kemudian menjadi jatuh imannya karena itu. Tetapi tetaplah teguh, bersabar, bertekun di dalam Tuhan. Kepada orang-orang kaya, maka Yakobus dengan tegas mengatakan supaya kekayaan tidak membuat mereka menjadi sombong. Tapi berdoalah supaya banyak jemaat bisa tertolong lewat kekayaan yang ada padanya. Jadi itulah Yakobus, seorang rasul yang memahami dan menegaskan kepada jemaat Tuhan yang ia layani lewat suratnya, supaya iman mereka tidak kosong lewat perkataan saja, tapi harus nyata lewat perbuatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Kita juga paham bahwa menjadi seorang rasul Kristus itu tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, termasuk rasul Yakobus. Jadi tantangan yang ia alami adalah atau yang ia hadapi di dalam pelayanannya menyampaikan firman Tuhan. Ada banyak pada saat itu jemaat Tuhan yang sudah mencintai kejahatan. Bahkan orang-orang kaya menindas orang-orang miskin. Kemudian orang-orang yang menderita, yang punya pergumulan bisa membuat iman mereka surut karena pergumulan yang mereka alami. Nah, jadi pada saat itulah pergumulan dari Yakobus. Dia harus terus-menerus menyuarakan kepada jemaat Tuhan yang ia layani lewat suratnya, supaya tidak satu orang pun jemaat Tuhan yang sudah menerima Kristus Yesus di dalam dirinya kemudian jatuh di dalam iman yang ambruk atau iman yang kemudian rusak karena kehidupan mereka saat itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam pasal yang kelima ayat 7 sampai ayat yang ke-11 ini, Yakobus juga menekankan kepada jemaat Tuhan yang ia layani lewat suratnya supaya mengetahui bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Ada waktunya semua akan berakhir. Ada waktunya semua akan selesai, dan itu akan selesai ketika hari Tuhan tiba. Dan Yakobus dengan jelas menekankan di ayat yang ke-8 bahwa hari Tuhan itu sudah dekat, dan di ayat 9 dia juga sudah mengatakan bahwa sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Hidup di dunia ini tidak selamanya, hanya sementara. Ada yang akan terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan, yaitu hari Tuhan. Jadi hari Tuhan yang mau dimaksud di sini adalah kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kristus akan hadir menjadi hakim, kemudian ia akan menghakimi orang-orang yang setia sampai akhir kepadanya, akan beroleh sukacita hidup yang kekal. Tapi orang-orang yang kemudian rusak atau kemudian imannya menjadi rusak karena kehidupan dunia tidak bisa ia nikmati bersama-sama dengan Tuhan, akan membawa dia kepada kesengsaraan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini ketika kita paham bahwa hari Tuhan itu akan tiba? Bagaimanakah setiap orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus Yesus menunjukkan hidupnya, moralnya, etikanya di dalam menjalani kehidupan ini ketika ia sudah menyadari, oh ternyata hidup di dunia sementara. Akan ada hari Tuhan di mana Kristus akan datang dan menghakimi manusia. Nah, ternyata Yakobus memberi pengajaran kepada jemaat Tuhan yang ia layani saat itu. Mereka harus mampu menunjukkan sikap yang mau bersabar, mau meneguhkan hatinya, tidak menjadi jemaat yang bersungut-sungut, tidak menjadi jemaat yang saling menyalahkan, tetapi menjadi jemaat yang tekun. Jadi inilah sikap yang menurut Yakobus harus ada di dalam diri orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Kristus saat itu, sekalipun memang mereka memiliki atau mengalami penderitaan di dalam kehidupan mereka. Yakobus mengatakan bahwa setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, yang tetap bersama-sama dengan Tuhan, harus mampu bersabar. Jadi setiap dari kita punya pergumulan, sama dengan jemaat yang ada pada saat itu di daerah Kekaisaran Romawi yang memiliki pergumulan, sama kita juga. Mungkin pergumulannya sedikit berbeda. Tapi Yakobus lewat suratnya menyampaikan kepada kita pada saat ini sebagai anak-anak Tuhan yang percaya bahwa hari Tuhan itu akan tiba sesuai dengan waktunya. Tuhan akan mempersiapkan dan menetapkan dirinya tetap menjadi anak Tuhan yang mau bersabar kita. Nah, Bapak Inang yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Yakobus juga menghubungkan kepada nabi-nabi. Jadi age langpitah rasul-rasul di zaman perjanjian baru, nabi-nabi juga di dalam perjanjian lama penuh pergumulan melakukan panggilan sebagai seorang nabi. Ada banyak tantangan, tidak hanya kehilangan harta benda,
ada juga dari mereka yang harus kehilangan nyawa, ketakutan kehilangan Hosah karena melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukti kesetiaan dan ketekunan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi bukan hanya nabi-nabi, termasuk juga Ayub. Nah, Ayub juga. Agi aiduna pada si Jakobus ihubungkan bani teks on, bani konteks jemaat, bani panorang ai. Seorang Ayub juga seorang yang taat, daulat, nabujur, nama kabiari Jehovah, tapi dia juga mengalami penderitaan dan tangan-tangan di dalam hidupnya. Tapi lihatlah bagaimana Yakobus mengatakan bahwa seorang Ayub juga adalah seorang anak Tuhan yang disediakan Tuhan perlindungan dan belas kasihan kepadanya. Sebab apa? Sebab dia mau menjalani setiap penderitaan, setiap peristiwa di dalam hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Janah tetap bertekun. Langkoma halani lang roh udan mitorsoh kan langsung naik perjuma-juma. Mereka akan berusaha dan berupaya bertekun. Bagaimana supaya memang suan-suanan di sadiai terus-menerus bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah demikian juga kita orang-orang percaya kepada Kristus Yesus Bapa Inang. Nah hinargani Tuhan ta Yesus Kristus Bapa Inang. Setelah Jakobus memberi gambaran tentang kesabaran lewat sahalak perjuma-juma nama rondos sepenuhnya kepada Allah, dia juga menghubungkan tadi kepada para nabi. Jadi para nabi Purjani marambilani mengarahkan kuriani Tuhan aselambin porsaya bani naibata. Langtar bain lang kan kan izin iam bilani langmit termubah sahalak jolma. Ai porsaya mahita ijai. Nah, terus menerus mereka bertekun melakukan panggilan sebagai seorang nabi sekalipun banyak tantangan, pergumulan, penolakan, kekecewaan dan lain sebagainya. Tapi menurut Jakobus, orang-orang tersebutlah yang pada akhirnya berbahagia. Jadi sepanjang hampakon au sonaha peborat ni sitaronon pergumulan tasonari memahami dan merasakan, mempercayai dan mengimani aku adalah milik Tuhan, maka sepanjang itu kita akan selalu bisa sanggup berjalan dan bertahan sebab kita tahu Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan seperti pengalaman misi Ayub, Tuhan akan menyayangi kita dan penuh belas kasihan kepada kita. Nah Bapak Inang, ngahinarkani Tuhan ta Yesus Kristus. Karena itu lewat firman Tuhan ini, setiap orang yang percaya kepada Kristus harus menyadari bahwa tidak satu orang pun kita bisa dirusak oleh penderitaan. Langtar hatahon lang, burit doang komarsinang halani ai, marilah. Tetaplah menjadi orang yang sabar. Sama seperti si parjumaai. Lang iboto atigan madabu sitaronon roh mandorap hita. Tapi yang saya yakini dan yang harus kita imani bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita untuk sabar di dalam menghadapi semuanya. Nabi-nabi, rasul-rasul punya kesabaran yang luar biasa bukan karena kemampuan mereka. Itu semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Bapak Inang nahinarkan di Tuhan ta Yesus Kristus, milikilah kesabaran dan ketekunan yang daripada Tuhan. Sebab dari kita semuanya pasti mampu ketika kita memiliki kesabaran yang daripada Tuhan. Tak ada satupun dari kita yang akan rusak imannya, ciut imannya karena penderitaan. Sebab Tuhan sudah menjanjikan kasih sayang, belas kasihan akan selalu melimpah bagi kita. Orang-orang yang datang berhubungan intim, dekat, intens dengan Tuhan kita. Laniai Bapak Inang, etah pandanglah Kristus menjalani hidup ini. Jangan pandang yang lain-lain. Kristosentrislah. Pandanglah Kristus di dalam hidup ini. Cukuplah bergantung kepada Kristus di dalam hidup ini. Sehingga dengan demikian kekuatan yang berlimpah akan selalu ada di dalam diri kita menjalani kehidupan kita. Jadi semangat bagi kita semua. Ingat dan percayalah, Tuhan tidak sekalipun akan meninggalkan kita, tetapi Tuhan akan selalu memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada orang-orang yang mau bersabar dan setia di dalam penderitaan, menjalani bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan atas kebaikan, cinta dan kasih-Mu yang saat ini bisa kami nikmati, yang memampukan kami bersama-sama di gereja ini memuji dan memuliakan Engkau, bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, tenaga yang kami miliki saat ini untuk bisa bersama-sama di tempat ini memuji Engkau. Biarlah ya Tuhan lewat kemampuan, kesehatan, kekuatan, kepintaran yang daripada Tuhan memampukan kami untuk menerima firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati kami, sehingga itu yang menjadi pegangan di dalam hidup kami menjalani kehidupan ini. Tuhan Allah yang baik, firman-Mu mengingatkan kami supaya di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami dan Tuhan selalu memelihara kami. Firman Tuhan juga mengingatkan kami supaya lewat penderitaan kami memberi diri kami menyadari bahwa Tuhan hadir di dalam situasi setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami juga yakin ya Tuhan lewat firman Tuhan ini, Tuhan melimpahkan bagi kami kesabaran supaya kami mampu tetap bertahan sekalipun di tengah-tengah penderitaan, tapi kami memegang erat iman kami kepadamu, sebab kami tahu orang-orang yang setia percaya kepadamu sampai akhir akan beroleh sukacita yang luar biasa yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap orang yang beriman kepadamu. Ya Allah, biarlah sepulangnya dari tempat ini kami menjadi pribadi yang tetap semangat menjalani hidup ini, bukan menjadi pribadi yang terus-menerus bersungut-sungut bahkan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi kami senantiasa bersatu, saling mendukung satu dengan yang lain, saling menguatkan agar setiap kami anak-anak Tuhan bisa menunjukkan kasih satu dengan yang lain dan bersatu hati melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, biarlah kami berjalan bersama-sama dengan Engkau dan senantiasa setia di dalam Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur hanya bagi-Mu. Amin.